Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate sedikit video informasi terkait rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Disclaimer konten Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi karena informasi resmi tentunya datang dari Kemendikbud dan juga BKN Panselnas, seperti itu ya. Oke, video ini ditujukan untuk rekan-rekan guru ya yang sudah lolos PG. Bahwasanya sebenarnya di sini Bapak Ibu ya, ada 3 kendala utama ya yang dihadapi 193.954 guru yang sudah lolos passing grade P3K tahun 2021 ya. Ini tentunya cukup berdampak di penempatan mengisi kuota. Kira-kira kendala apa saja? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, untuk penempatan guru yang sudah lolos passing grade itu ada beberapa Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah penempatan di sekolah induk ya. Tentunya ketika Bapak Ibu ada formasi di sekolah induk dan linear dengan ijazah Bapak Ibu, itu Bapak Ibu berpotensi untuk menjadi pengisi kuota yang ada di sekolah Bapak Ibu itu, dengan catatan bahwasanya jumlah formasi di sekolah Bapak Ibu itu sama dengan atau lebih banyak daripada jumlah guru yang sudah lolos passing grade. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka Bapak Ibu tentunya akan menjadi pengunci formasi di sekolah Bapak Ibu semua ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah penempatan non sekolah induk dalam instansi. Nah, jadi yang kedua di sini adalah ada namanya penempatan non sekolah induk dalam instansi. Kalau dikatakan penempatan non sekolah induk dalam instansi adalah Bapak Ibu guru sekalian itu mengisi formasi tetap dalam instansi Bapak Ibu, tetapi tentunya itu beda sekolah. Nah, penyebabnya apa? Karena di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada ketersediaan kebutuhannya atau sudah diisi oleh guru induk yang lain. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa ditempatkan ya di sekolah lain. Bisa ditempatkan di sekolah lain. Tapi apakah bisa terjadi pemindahan atau perubahan formasi yang pernah dijelaskan oleh Prof Nunuk? Itu bisa Bapak Ibu ya, sepanjang di sekolah Bapak Ibu itu memang masih kekurangan guru. Nah, dan di sekolah lain ada sekolah yang memiliki kuota formasi tapi guru induknya tidak lolos PG. Seperti itu ya, itu salah satu syarat untuk perpindahan formasi atau perubahan formasi mengikuti guru honorer sekolah induk. Nah, seperti itu ya. Bukan ya guru honorer sekolah induk, tapi guru honorer yang sudah lolos passing grade tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penempatan non sekolah induk antar instansi. Apa yang dimaksud dengan penempatan non sekolah induk antar instansi? Bapak Ibu ditempatkan di luar daerah, tetapi dengan catatan bukan di luar daerah kewenangan. Itu sudah pernah dibahas oleh Panselnas ya, sudah pernah dibahas oleh Prof Nunuk di Instagramnya bahwa tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah belum dapat ya, belum atau tidak dapat ditempatkan. Kalau dikatakan belum atau tidak dapat ditempatkan, berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan kuota. Berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan kuota baik di dalam sekolah induk Bapak Ibu, dalam instansi maupun di luar instansi, bahkan secara nasional. Berarti kalau seperti itu, mau tidak mau Bapak Ibu harus menunggu di seleksi berikutnya ya, seperti itu. Alias Bapak Ibu harus masuk cloud dulu. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan kendala yang dihadapi, tentunya kita berbicara ya. Untuk kendala yang dihadapi, yang pertama terkait dengan penempatan yang kita sudah bahas tadi, itu yang pertama Bapak Ibu adalah daerah ya yang kuota formasi 2022-nya itu lebih kecil daripada jumlah guru lolos PG. Penyebabnya apa? Karena usulan formasi yang sedikit dari Pemda.
Nah, itu tentunya menjadi salah satu kendala Bapak Ibu ya. Salah satu kendala penempatan bagi 193.954 guru lulus PG. Yang pertama itu terkendala di bagian kuota formasi 2022. Anggaplah ya, misalkan di daerah A membutuhkan 10 guru, tetapi jumlah kuota formasi yang tersedia itu cuma 3. Nah, itu tentunya menjadi kendala ya, terkendala kuota formasi yang lebih kecil Bapak Ibu ya daripada peserta yang sudah lolos passing grade. Tentunya kalau kondisi ini tidak diselesaikan, itu tentunya bakalan menyebabkan banyak guru yang sudah lolos PG itu tidak bisa ditempatkan ya, atau minimal ditempatkan nanti di luar daerah. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya. Nah, ibaratnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita buat perumpamaan terlebih dahulu. Misalkan ya, misalkan seperti ini. Anggaplah mapelnya seperti ini ya, bahasa Inggris ya, formasinya cuma 5. Nah, sedangkan jumlah PG itu 10, kan lebih banyak PG daripada formasi Bapak Ibu ya. Maka secara otomatis yang tidak mendapatkan formasi ada 5 ya. Nah, ini adalah efek dari ketersediaan kuota formasi yang sedikit. Itu menyebabkan banyak guru lolos PG tidak mendapatkan formasi, alias tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K atau harus keluar daerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Atau masuk cloud. Nah, masuk keranjang ceritanya. Nah, itu kendala yang pertama ya. Kemudian kendala yang kedua. Kendala yang kedua adalah Bapak Ibu itu belum dapat ditempatkan ya. Kendala yang kedua adalah belum dapat ditempatkan. Nah, ini belum dapat ditempatkan. Itu bukan semata-mata penyebab karena ketersediaan formasi yang sedikit atau kurang Bapak Ibu ya. Nah, jadi penyebab salah satu Bapak Ibu belum dapat ditempatkan karena ternyata mapel kelulusan Bapak Ibu sebagai guru yang sudah lolos PG itu masuk ke dalam kategori mapel berlebih. Seperti itu ya. Itu masuk dalam kategori mapel berlebih ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Masuk dalam kategori mapel berlebih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mapel berlebih, mau kuota formasinya besar atau kecil, kalau mapel Bapak Ibu itu dianggap berlebih sesuai dengan kebutuhan yang ada di instansi, maka tetap Bapak Ibu itu tidak bisa ditempatkan. Minimal Bapak Ibu masuk cloud dulu ya, atau keluar daerah di daerah yang membutuhkan mapel atau jurusan yang Bapak Ibu tempati lolos. Logikanya seperti itu ya. Jadi belum dapat ditempatkan karena mapel gemuk Bapak Ibu ya, atau mapel berlebih. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Yang ketiga, adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kalah bersaingnya, misalkan anggaplah Bapak Ibu ya mendaftar di sekolah induk, ternyata formasi yang tersedia itu cuma 1, sedangkan hanya guru induknya 2. Maka secara otomatis nantinya itu akan ada 1 guru yang akan tidak mendapatkan formasi Bapak Ibu ya. Akan ada 1 guru yang tidak mendapatkan formasi, sehingga memaksanya masuk ke dalam cloud ya. Masuk ke dalam cloud ya. Tampilan seperti ini nantinya ya. Nah, belum tidak dapat ditempatkannya. Nah, jadi nantinya itu akan ada yang masuk cloud Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kenapa masuk cloud? Karena kalah bersaingnya diurutkan berdasarkan nilai dalam satu instansi. Jadi ketika Bapak Ibu masuk cloud nantinya, itu untuk penempatan Bapak Ibu tetap juga akan diurutkan ya berdasarkan nilai dalam satu instansi. Jadi sebagai kesimpulan dalam video ini, sebenarnya bukan 3 kendala Bapak Ibu ya, tapi hanya 2 kendala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.